Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Minggu 29 November 2020. Judul pada pagi ini adalah Di Bawah Bendera Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan pagi ini. Berterima kasih untuk berkat yang kami boleh menikmati hari yang baru pagi ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat dan penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat kita pada hari ini diambil di dalam Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu untuk kalah. Upaya kita tidak terbatas pada beberapa tempat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpah sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Dalam penglihatan saya melihat dua tentara dalam konflik yang mengerikan. Satu tentara dipimpin oleh bendera-bendera bertuliskan lambang dunia. Yang satunya lagi dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan mengendap di dalam debu ketika kumpulan demi kumpulan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh dan suku demi suku dari barisan musuh yang dipersatukan dengan umat Allah yang memelihara hukum. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah sorga menempatkan standar Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, "Datanglah ke barisan. Biarkan mereka yang setia pada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Biarlah semua yang akan datang untuk bantuan Tuhan datang sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan." Pertempuran berkecamuk, kemenangan bergantian dari sisi ke sisi. Sekarang para prajurit salib memberi jalan seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18. Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan sukacita terdengar, nyanyian puji-pujian kepada Allah naik, dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu, seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana Dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya kemenangan itu diperoleh.
Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia. Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita serta kebenaran kekal didirikan. Diambil dari Testimonies for the Church jilid 8 halaman 40 sampai 42. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi pagi ini kepadamu Tuhan. Berterima kasih oleh karena firman-Mu menguatkan kami. Kami boleh merenungkan akan satu pelajaran penting di bawah bendera Allah. Bapa, ajarlah kami agar kami boleh berada di bawah tangan Tuhan, untuk mana kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kami boleh mengibarkan panji-panji keselamatan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa di akhir dari dunia ini ada kesesakan besar akan terjadi. Dua kuasa yang saling mengklaim satu dengan yang lain. Tetapi tolonglah kami agar kami berada di barisan Kristus. Kami boleh menjadi umat-umat Allah yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Kristus, agar kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah yang membawa panji kemenangan. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan segala aktivitas hari ini, biarlah berkat Tuhan akan menyertai kami. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan sorga menjadi bagian kami. Semua umat-umat Tuhan dimanapun berada dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu pada pagi ini. Kami menerimakan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan memberkati.